Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Sukamulati dengan NIM 0550764041, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi. Langsung saja buka exam terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengaktifkan server Apache dan juga database MySQL-nya, kemudian klik admin, maka akan mendirect ke localhost. Nah, di sini saya menggunakan port 8080. Kemudian di sini tampilan PHP My Admin terdapat database rumah sakit. Klik database rumah sakit, kemudian klik rutin, selanjutnya klik create new routine. Isi nama rutinnya menjadi transaksi satu, terus kita hapus untuk, parameter ininya. Nah, kita tambahkan source code-nya yang tanpa commit. Di sini saya sudah siapkan kodenya, saya ganti dengan nama Febri dan jenis kelaminnya perempuan. Kemudian klik kirim. Selanjutnya kita bisa eksekusi di sini. Nah, maka akan tampil hasil eksekusi rutin dari transaksi satu yaitu Febri Jakarta dan jenis kelamin P. Selanjutnya di tabel pasien tidak terdapat, data Febri karena kita tidak menggunakan commit tadi untuk, source code-nya. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan Febri di dalam data pasien, maka di dalam tabel pasien, maka klik rutin, kemudian pilih create new routine, selanjutnya transaksi 2, kemudian parameternya kita hapus, kita tambahkan source code-nya yang menggunakan commit agar bisa tertampil di, tabel pasien. Kirim. Eksekusi pasiennya akan muncul di tabel pasien akan muncul data Febri. Selanjutnya yaitu kita klik database rumah sakit lagi, kita coba yang bagian rollback. Transaksi 3, terus parameternya bisa kita hapus, terus source code-nya kita bisa isikan kita copy dulu, bisa diisikan di sini. Kemudian di sini coba buat transaksi yang ketiga di mana query untuk melakukan proses update, tapi di data baris selanjutnya kita gunakan perintah rollback, kita coba jalankan. Kita kirim, selanjutnya kita eksekusi. Datanya tidak berubah karena karena tadi kita menggunakan, eee, rollback ya. Jadi setiap ada perubahan, penambahan, atau penghapusan jika terdapat script rollback, dia akan membatalkan proses transaksi tersebut, seperti itu. Kita lanjut transaksi keempat, kita hapus untuk parameternya, kita masukkan script-nya untuk transaksi 4. Ini kita gunakan untuk script 4 seperti ini, kita gunakan start transaction, terus kemudian kita lakukan proses insert data, kemudian kita rollback, setelah itu kita update data, kemudian di-commit. Nah, kita jalankan, klik eksekusi, maka yang tadinya namanya Febri menjadi Tias, dan yang sebelumnya sudah diberi nama bentar ya. Nah, yang sebelumnya diberi nama Dina Medan itu tidak muncul dikarenakan menggunakan sistem rollback. Jadi datanya tidak masuk ke database. Di baris selanjutnya kita ada query update. Nah, itu kita ada update namanya karena tadi sebelumnya Febri jadi ke Tias. Jadi yang dari transaksi ini yang tersimpan hanya proses update-nya saja. Selanjutnya kita buat transaksi yang kelima. Kita hapus. Selanjutnya transaksi yang kelima kita copy source code-nya. Langsung kita tempel di sini di editornya. Nah, seperti ini untuk query transaksi yang kelima. Nah, kita gunakan save point. Kita namakan point 1 dinamis. Kita lanjut proses insert data, kemudian di-rollback ke save point 1. Jadi harusnya kalau transaksi ini dijalankan, proses yang di sini tidak akan tersimpan ya, atau tidak terproses. Seperti itu, dilanjutkan dengan proses insert data kembali, kemudian di-commit, lalu kita jalankan. Nah, kita coba eksekusi. Nah, maka akan tertambah untuk data Dini dan Dion pada tabel nama pasien. Sesuai script yang tadi. Data yang terproses adalah data ID yang ke-9 dan ke-11. Karena yang di-rollback itu tadi data 9, 10, yang di-rollback data 10 ya, Dino. Selanjutnya, kita diminta untuk membuatkan label daripada obat dan transaksi obat. Dan transaksi obat. Kita coba buat dulu tabelnya dan coba realisasikan. Nah, kita buat tabelnya. Kita masuk SQL, kemudian kita buat query untuk tabel obat. Create label obat ID. Kita langsung copy saja ya. Hmm.
kemudian kode obat INT5, salah, ID obat itu INT6, primary ID obat primary key ini INT3, terus kode obat varchar 5. Kode obat itu varchar 5, kemudian, nama underscore obat itu varchar 30. Varchar 30. Nah, harga itu INT10 dan juga ditambah satu lagi, stok INT1. Maaf, stok INT5. Kemudian klik simpan. Nah, maka sudah tertambahkan. Selanjutnya, untuk ID obat ini primary key, kita klik utama. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita buat tabel, jangan lupa transaksi obat T5, terus ID pasien INT3, ID pasien INT3, kemudian ID obat INT3, ID obat INT3, kemudian jumlah INT10, kemudian tambah satu lagi, total harga INT10. Selanjutnya klik simpan, maka akan muncul tabel transaksi obat. Kemudian ini karena ID transaksi itu merupakan primary key, kita buat utama. Dan untuk ID pasien serta ID obat kita buat indeks sebagai foreign key-nya. Selanjutnya, nah sudah ada di sini. Di sini kita buat tongkat angular biar rapi ya. Dan di sini saya tambahkan untuk ID transaksi pada transaksi obat yang primary key-nya. Lalu kita pilih ID transaksi. Ke transaksi obat. Kita pilih cascade, kemudian oke. Selanjutnya pilih untuk ID pasien. Foreign key-nya di transaksi obat, kemudian pilih oke. Selanjutnya cara agar muncul garisnya ini kita refresh. Nah, kita pilih di tautan Angular agar rapih tabelnya ya. Selanjutnya jika sudah, nah selanjutnya yaitu sudah saya tambahkan 3 baris untuk nama obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan juga stok. Kita bisa cek dijelajahi. Nah, sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita coba buatkan transaksi obatnya. Nah, di sini saya buat SQL-nya. Setelah itu kita buat trigger ya. Ini. Nah, di sini saya sudah buatin yang ini untuk data obat, kemudian untuk membuat trigger, pertama kita klik database rumah sakit, terus trigger, terus TG jual, kliknya trigger, pilih nama trigger TG underscore jual, dan jual. Selanjutnya, transaksi obat, after, terus insert, kemudian kita delimiter, meter, create trigger, TG underscore jual, after insert, terus on transaksi obat, kemudian for each row, kemudian kemudian update obat set stok sama dengan stok pakai enggak usah. Nah, ini terus kirim. Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya kita coba ke tabel obat.
Masukkan data transaksi obat untuk Ahmad 1 sama obatnya ini 02. Kemudian jumlahnya 5, terus total harganya 0, kirim. Kirim. Kita coba. Gagal. Oke. Kencana yuk, kencana. Ini misalnya Ahmad, terus ininya 2, ininya 5, ininya 0. ID transaksinya 1. Nah, baris 1 ditambahkan. Kita lihat ya. Nah, maka kita lihat di tabel obat apakah sudah terkurang. Nah, sudah terkurang. Untuk Tamoxilin itu ada 10 karena tadi total stoknya 20 dan saya sudah transaksi obatnya di 5 ditambah 5 jadi 10. Jadi maka total stok yang ada di obat ini Tamoxilin ada 10. Selanjutnya nah, kita coba lagi untuk transaksi obatnya di Amikacin. Misalnya ini saya tambah lagi karena tadi saya pakai auto increment jadi saya manual ya. Jadi coba yang dini, pasien dini obat yang 1 misal minta 4, 0, kirim. Nah, kita lihat udah tertampil. Selanjutnya kita lihat di menu obat apakah udah. Nah, udah ya, udah terkurangin stoknya yang awalnya 10 dikurangi 4 tadi diambil oleh dini jadi 6. Selanjutnya yaitu belum. Selanjutnya kita coba konfigurasi pada komputer pertama. Ini replikasi ya. Jadi kita buka XM kita. Pastikan udah berjalan untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka PHP admin. Pilih menu di PHP admin, kemudian pilih menu replikasi, kemudian klik configure it. Nah, di sini ada data yang harus ditambahkan di file configuration. Kita copy ini, kemudian masuk ke XM, kemudian pilih yang config di bagian MySQL, di my ini, kemudian data tersebut kita masukkan di bagian bin address, di bawahnya bin address. Bentar. Do all, well, do all. Nah, di bin address ini kita tambahkan di bawahnya, di sini. Kemudian di save, kemudian kita close. Kemudian kita restart dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita start lagi. Dan pastikan ketika tadi kita copy ini, jangan diklik go dulu ya. Kita coba copy dulu, kemudian masukkan ke file.my ini, kemudian di restart services-nya, kemudian kita coba buka lagi. Kita coba buka lagi. Nah, harusnya sudah berubah seperti ini ya. Server is configured as primary in a replication process. Oke, kemudian kita pastikan sudah muncul primary statusnya. Kemudian sudah jika berhasil maka akan tampil variabel dan value-nya. Kemudian dari data ini akan disetting dan dikonfigurasikan di komputer 2. Kemudian kita coba tambahkan user account. Kita bisa masuk ke user account. User account. Kemudian user account baru. Kemudian admin. Nah, ini kita coba buat nama usernya misalnya Febri. Passwordnya Febri juga. Kemudian kita checklist pada replikasi klien dan juga replication. Kita checklist pada replication klien dan juga SSL-nya non. Di bawahnya juga ya, replication sleeve. Kemudian di save. Ini kita proses. Kita harus masukkan passwordnya lagi. Kemudian kita save. Oke, sudah terbuat. Setelah penambahan
Setelah penambahan akun replikasi selesai, kita coba ekspor basis data rumah sakit ini. Kita klik nama database-nya, rumah sakit, kemudian kita klik ekspor. Ekspor dalam format STL, klik tombol ekspor. Nah, untuk mengirimkan data dari Windows ke komputer di VirtualBox, kita bisa gunakan flash disk ya. Kita masukkan di sini. Tadi downloadan kita. Nah, yang tadi itu yang sudah kita ekspor database rumah sakitnya, kita copy ke flash disk. Selanjutnya jika sudah dimasukkan ke flash disk, setelah itu kita konfigurasi di komputer kedua. Sekarang kita buka VirtualBox-nya. Kita buat namanya Ubuntu VM. Ubuntu. Next. Oh, bentar. Ini harus sesuai. Nah, setelah kita buka Ubuntunya, kita buka virtual machine-nya, VirtualBox-nya, kita namakan Ubuntu, kemudian kita next. Nah, ininya dikasih, kita next saja ya. Selanjutnya, nah kita coba jalankan. Ini nggak bisa diganti. Kita pilih start. Nama ya, Bun. Kita pilih Ubuntunya, choose. Selanjutnya, nah di sini kita pilihnya host only adapter, virtual host only adapter. Nah, oke. Ini kenapa dia tidak mau berjalan? Tidak mau berjalan. Kita udah klik. Kita coba lihat di sini. Ubuntunya ada isunya nggak? Ubuntu. Pada saat kalau cuma menampilkan sedikit sebelum koneksi, nggak selemot pada saat koneksi, tapi udah mulai masuk koneksi, kita melakukan koneksi, tapi udah mulai masuk koneksi. Start. Kita coba ya. Lemot ya, Bun. Masih insert bootable medium and reboot. Piye caranya reboot?
Saya di depanku, hati-hati kecewa. Hmm, Coba kita buat lagi ya. Oke, kita buat lagi. Masih bicara dia. Hmm, Kita buat lagi new Ubuntu 2. Bentar. Kita buat new Ubuntu, kemudian Ubuntu Ubuntu. Hmm, New Ubuntu IM, kemudian OS Linux Ubuntu 64 bit. Oke, finish. Kemudian network diganti Pass only adapter. Oke. Kemudian jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini ya?